Oke, baik, perkenalkan nama saya Ivan Adi Widiano dengan NIM 002. Saya dari kelas A, Fakultas Psikologi, ingin mempresentasikan eh, tugas kewarganegaraan yang berjudul diskriminasi bahasa. Oke, untuk slide yang pertama ada daftar isi yang berisi pengertian, bentuk diskriminasi, contoh kasus, dampak, usulan dan rencana, kemudian kesimpulan. Selanjutnya pengertian diskriminasi bahasa. Nah, diskriminasi bahasa adalah bentuk perlakuan tidak adil atau pembedaan terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan bahasa yang mereka gunakan, termasuk aksen, dialek, gaya bicara, atau cara berkomunikasi lainnya. Nah, diskriminasi ini terjadi secara sadar maupun tidak sadar dan seringkali mencerminkan prasangka sosial, politik, atau budaya terhadap kelompok tertentu. Kemudian ada bentuk diskriminasi bahasa. Nah, yang pertama, bentuk dari diskriminasi bahasa adalah diskriminasi terhadap dialek atau aksen. Diskriminasi ini terjadi ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil hanya karena menggunakan dialek atau aksen yang berbeda dari standar bahasa yang dianggap resmi atau umum. Nah, dialek adalah variasi bahasa yang khas dari suatu daerah. Sedangkan aksen adalah pengucapan yang khas seringkali dipengaruhi oleh latar belakang geografis atau etnis. Contohnya, seseorang dari Sumatera berbicara dengan logat khas daerahnya saat presentasi, kemudian ditertawakan karena terdengar kasar atau aneh. Selanjutnya, yang kedua ada pengutamaan bahasa tertentu di atas yang lain. Bentuk diskriminasi ini terjadi ketika satu bahasa dianggap lebih tinggi, lebih baik, atau lebih pantas. Nah, bahasa yang diunggulkan seringkali mendapatkan perlakuan istimewa ya dalam pendidikan, pemerintahan, media, dan ruang publik, sementara bahasa lain dianggap tidak penting atau tidak layak. Nah, contohnya di sekolah atau universitas hanya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang boleh digunakan, sedangkan bahasa daerah yang lainnya tidak diberikan ruang atau tidak diperbolehkan untuk diucapkan. Kemudian yang ketiga ada pelabelan negatif terhadap gaya bicara tertentu. Ini terjadi ketika gaya bicara tertentu, intonasi, tempo bicara, pilihan kata, atau struktur kalimat dianggap tidak sopan, tidak cerdas, atau tidak layak, sehingga orang yang menggunakan dikritik atau direndahkan. Nah, padahal kan gaya bicara adalah bagian dari identitas budaya seseorang. Contohnya, orang yang berbicara terlalu cepat atau lambat dianggap tidak percaya diri atau kurang pintar. Selanjutnya yang keempat, pembatasan penggunaan bahasa ibu di ruang publik atau pendidikan. Bentuk diskriminasi ini terjadi ketika penggunaan bahasa ibu atau bahasa daerah dilarang atau dibatasi di tempat umum, sekolah, atau tempat kerja. Nah, bahasa ibu adalah bahasa pertama yang dikuasai seorang anak kecil. Biasanya bahasa yang digunakan dalam keluarga atau komunitasnya. Contohnya di sekolah, siswa dimarahi karena berbicara menggunakan bahasa daerah saat istirahat. Kemudian contoh kasus diskriminasi bahasa. Kasus yang pertama, seseorang mahasiswa yang berasal dari wilayah timur berkuliah di Universitas Negeri di Pulau Jawa. Nah, pada saat dia presentasi di kelas, dia menyampaikan materi dengan logat daerahnya dengan kosakata yang berbeda dari bahasa Indonesia baku. Kemudian ada beberapa mahasiswa lainnya menertawakan dan memotong presentasi dari mahasiswa tersebut dan berkomentar yang pada intinya mengolok-olok mahasiswa yang sedang presentasi karena dianggap aksennya aneh. Nah, akibat dari perlakuan tersebut, mahasiswa tersebut menjadi tidak percaya diri untuk berbicara di depan umum dan merasa dikucilkan dalam lingkungan kampus. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh kasus yang kedua, seorang warga luar Pulau Jawa yang sedang duduk-duduk di taman dan mengobrol bersama temannya yang berasal dari daerah yang sama dihampiri oleh warga lokal. Nah, warga tersebut menegur mereka untuk berbicara menggunakan bahasa lokal karena dianggap tidak sopan. Oke, next, dampak dari diskriminasi bahasa. Yang pertama ada dampak psikologis. Dampak psikologis ini biasanya merujuk pada psikologis korban ya. Diskriminasi bahasa dapat mempengaruhi kondisi mental dan misalnya seseorang. Ketika seseorang diejek dan direndahkan atau diperlakukan tidak adil karena mereka berbicara
Hal itu dapat merusak harga diri dan rasa percaya diri. Akibatnya, anak atau orang akan menjadi minder dan malu akibat dari diskriminasi yang mereka terima. Akhirnya mereka juga takut untuk berbicara di depan umum, karena mereka akan berpikir kalau mereka berbicara dengan aksen yang mereka miliki, nanti mereka diejek, yang akhirnya berujung pada cemas dan stres. Kemudian dampak yang kedua adalah dampak akademik. Diskriminasi bahasa di lingkungan pendidikan dapat menghambat proses belajar karena siswa atau mahasiswa tidak merasa nyaman untuk berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar. Akibatnya, siswa menjadi pasif di kelas dan enggan bertanya atau menjawab karena takut salah berbicara atau ditertawakan. Kemudian dampak sosial. Diskriminasi bahasa dapat menciptakan jarak antar individu dan kelompok sosial. Bahasa yang seharusnya menjadi alat pemersatu justru menjadi sumber perpecahan. Akibatnya terjadi pengucilan. Orang yang berbeda dalam cara berbicara cenderung dijauhi dan tidak dilibatkan. Jadi ketika ada sesuatu, misalnya diskusi, mereka seringkali tidak dilibatkan karena dibedakan, gitu. Kemudian selanjutnya adalah ketegangan antar kelompok. Nah, diskriminasi ini dapat memperkuat prasangka antar suku atau daerah. Dan yang terakhir adalah ketimpangan hubungan sosial. Kelompok yang menggunakan bahasa mayoritas lebih mendominasi dalam kelompok sosial. Kemudian next, alternatif kebijakan. Kebijakan multibahasa mengakui dan memfasilitasi penggunaan beberapa bahasa resmi atau lokal dalam pemerintahan dan layanan publik. Pendidikan inklusif berbasis bahasa ibu, menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar di jenjang awal pendidikan. Kemudian pelatihan sensitivitas bahasa, meningkatkan kesadaran aparatur pemerintah dan institusi tentang pentingnya keberagaman bahasa. Kemudian yang terakhir, penerjemahan layanan publik, menyediakan informasi dalam berbagai bahasa yang lazim digunakan oleh masyarakat lokal. Next, usulan kebijakan. Nah, usulan kebijakan untuk permasalahan diskriminasi bahasa adalah kebijakan pendidikan, sosialisasi, mengadakan kegiatan inklusif, serta kampanye melalui platform media sosial. Rencana tindakan. Yang pertama adalah upaya dalam mencegah diskriminasi bahasa. Yang pertama, melalui pendidikan dan sosialisasi. Sosialisasi ini dapat dilakukan di sekolah, kampus, serta lingkungan masyarakat melalui forum RT maupun RW. Hal ini ditujukan agar masyarakat paham akan pentingnya toleransi terhadap perbedaan yang ada. Dan yang kedua, ada kegiatan inklusif. Nah, kegiatan inklusif adalah kegiatan yang merangkul keberagaman bahasa dan memberi ruang bagi setiap individu untuk mengekspresikan diri tanpa diskriminasi. Kegiatan inklusif seperti festival bahasa dan budaya, diskusi multibahasa, terus forum diskusi antar antar etnis gitu. Itu dapat merekatkan hubungan baik antar individu dan menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa daerah dan menghapus stigma negatif terhadap gaya bicara yang berbeda. Kemudian tiga, ada media sosial. Nah, media sosial adalah alat yang sangat efektif ya, karena jangkauannya luas untuk menyebarkan pesan toleransi dan menghentikan praktik diskriminasi bahasa karena jangkauannya ya tadi luas dan cepat. Beberapa contoh yang dapat dilakukan melalui kampanye di media sosial dengan mengajak atau berkolaborasi influencer atau tokoh daerah untuk menyuarakan pentingnya keberagaman bahasa dan menormalisasi penggunaan bahasa lokal di ruang digital. Kemudian hal yang bisa dilakukan adalah dengan konten edukatif yang berbentuk video pendek, infografis, atau dengan cerita pengalaman tentang pentingnya menghargai bahasa dan logat orang lain. Oke, next, lanjut ke kesimpulan. Diskriminasi bahasa merupakan perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok karena perbedaan dalam penggunaan bahasa, logat, atau dialek. Diskriminasi ini dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk kampus, dan berdampak negatif terhadap psikologis individu, hubungan sosial, serta prestasi akademik. Bentuk-bentuknya bisa berupa ejekan, pengucilan, hingga pembatasan penggunaan bahasa tertentu. Untuk mengatasinya diperlukan upaya bersama seperti edukasi, kebijakan kampus yang inklusif, serta penghargaan terhadap keberagaman bahasa sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Dengan demikian, lingkungan yang adil dan toleran dan menghargai perbedaan bahasa dapat terwujud. Oke, sekian dari saya, presentasi dari saya. Saya akhiri presentasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.